Kau ingin menyerangku ya, Twinkle? Kau berencana mengeluarkanku dari rumah ini. Tapi, kau lihat, suamimu itu yang menyuruhmu untuk mendekatiku kali ini. Agar kau bisa melayani aku. Kau lihat saja, akan kurenggut kau dari suamimu itu. Selagi kau memakaikan salep untukku, kau akan segera menjadi milikku. Kau dengar? Untuk selamanya. Dengar, Kunz. Aku harus memberitahumu atau tidak, aku sedang memikirkannya. Tapi kau sudah seperti anak bagiku. Aku tidak perlu ragu lagi bicara padamu. Bu, sebenarnya ada apa? Begini, Nat. Twinkle menghubungi Chinky. Dia menceritakan padanya apa yang terjadi. Jadi, aku tahu ini masalah pribadimu, tapi sebenarnya... Bu, ibu bukan orang asing bagiku. Katakan, apa yang ada di hati ibu sekarang? Begini, aku benar-benar tidak percaya kalau Twinkle memukuli Euphrates. Ibu, sebenarnya aku juga tidak percaya. Tapi semua bukti mengarah pada Twinkle. Bukti-bukti itu sangat kuat. Bagaimana bisa kita abaikan itu semua? Euphrates memang seperti itu di masa lalu. Tapi dia tidak pura-pura. Dia berubah jadi anak kecil, Bu. Dan aku lihat sendiri, punggungnya dipenuhi dengan luka, Bu. Dengar, Nat. Aku tahu kau memang sangat baik. Tapi aku ini lebih berpengalaman darimu, Nat. Kadang tidak semua yang terlihat seperti kenyataannya. Yang kau lihat itu mungkin saja bisa menipu. Percayalah, aku tidak akan salah, Bu. Kalau Euphrates hanya berakting, aku pasti tahu apa yang dia lakukan. Dan tolong percayalah, Bu. Aku tidak akan biarkan apapun terjadi pada Twinkle. Tapi kalau Twinkle yang salah, bagaimana mungkin aku bisa membelanya, Bu? Aku sudah berusaha menjelaskan padanya, tapi dia tidak mau mendengarkan kata-kataku, Bu. Semuanya di sini kecewa karena Twinkle keras kepala. Dan ini mempengaruhi pernikahan kami. Tidak, itu tidak mungkin benar. Oh ya Tuhan, selamatkanlah pernikahan putriku. Semoga tidak ada pengaruhnya pada pernikahan. Oh ya Tuhan. Tidak, Bebe. Aku memang pernah berpikir untuk membagi bagian kekayaan kita pada keluarga Manohar. Tapi tidak setelah melihat kejadian hari ini. Tidak akan aku berikan sepeser pun. Surjit, kenapa kau berpikir begitu? Aku tahu wajar saja kalau kau marah. Tapi bagaimana bisa kau timpakan kesalahan satu orang pada seluruh keluarga ini? Baiklah, Bebe. Akan aku pertimbangkan untuk memberi bagian Ana. Tapi untuk Kunz, tidak akan pernah. Tunggu saja sampai Anita pulang. Dia akan membalas semuanya. Dia sudah menyiksa Euphrates dan merepotkan aku. Dengan begitu, dia akan menerima akibat dari perbuatan yang sudah dia lakukan. Kau lihat sendiri kan bagaimana keadaan Euphrates saat ini? Kondisinya sangat menyedihkan, Bebe. Kasihan sekali dia. Dia sudah menjadi tanggung jawabku. Surjit, aku juga heran. Aku tidak percaya Twinkle melakukan itu. Pasti ada yang tidak beres, tapi kita tidak tahu apa itu. Bebe, mau berapa lama lagi kau akan terus membela menantumu itu? Semua terjadi di depan mata kita. Jadi sebaiknya kita tunggu saja sampai Anita pulang. Biar dia sendiri yang akan membalas Twinkle atas perbuatannya. Kunz. Ada apa? Kunz, aku tahu kalau kau sangat marah padaku. Tapi apa kau tahu, Kunz? Aku tidak akan mungkin melakukan hal semacam itu pada Euphrates. Kau pasti percaya pada aku, kan? Aku tidak tahu, Twinkle. Sejak kita menikah, kita tidak pernah hidup layaknya sepasang suami istri. Tapi kita tetap berhubungan, baik atas dasar saling percaya. Kejadian hari ini, aku merasa tidak mengenalmu sama sekali.
Jangan bicara seperti itu. Sudah kujelaskan padamu berulang kali. Keluargaku itu sangat penting bagiku. Aku tidak bisa melihat mereka bersedih. Kali ini kau sudah keterlaluan. Mulai sekarang, kalau keluargaku menghadapi masalah karena dirimu, aku tidak akan segan-segan menyudahi pernikahan kita ini. Kunz, Aku serius, Twinkle. Aku serius. ya Tuhan, masalah apa lagi ini? Di satu sisi ada pernikahanku, dan di sisi lain sandiwara Euphrates. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Kabarnya susu itu punya khasiat yang hebat. Jadi kau Kunz, kau teman terbaikku. Kita coba ini padanya. Apa ruginya? Apa yang dilakukan Euphrates? Teman. Kunz, temanku. Teman, Euphrates tidak mau susu ini. Kenapa? Bibi memberi Euphrates 3 kali sehari dan Euphrates tidak suka susu. Kau tahu itu kan? Mau bilang kita tidak boleh membuang-buang makanan. Jadi ambillah ini. Aku mohon. Euphrates tidak mau ini. Tolong kau yang minum ya. Tapi Euphrates, Kalau ini Euphrates yang minum, maka Euphrates akan muntah seperti ini. Ayo, ini minumlah. Aku mohon. Ayo ambillah. baiklah. Jangan, Kunz! Susu ini untukmu, jadi kau yang harus meminumnya, Euphrates. Ayo, minum. Euphrates tidak mau minum. Tapi Euphrates, sekarang ini kau kan sedang sakit. Jadi susu ini penting sekali bagimu supaya kau cepat sembuh dan menjadi anak yang kuat. Iya kan? Lagi pula, dari kemarin kau berteman lagi dengan Twinkle kan? Twinkle sekarang jadi temanmu. Aku memintamu baik-baik. Apa kau tidak mau menurut padaku? Tidak, itu untuknya saja. Temanku, ayo minumlah itu. Ayo. Euphrates, tidak apa-apa. Kau harus minum susu ini. Ini untuk kebaikanmu. Ayo. Tidak mau. Euphrates tidak mau itu. Begini saja. Aku akan hitung 1 sampai 10. Kita lihat seberapa cepat kau meminumnya. Ayo minum. Benar. Tunjukkan betapa hebatnya kau. Kau bisa minum dengan cepat kan? Kau pasti ingin mencelakai Kunz dengan susu ini kan? Entah apa yang kau masukkan ke dalamnya. Akan kubalas kau. Lihat saja nanti. Sudah kuduga. Apanya? Twinkie merasa kalau aku mau menyakiti temanku ini. Itu yang kau kira kan? Karena itu kau tidak membolehkan dia untuk meminum susu Yuffie ini. Teman, bilang pada Twinkie, Yuffie tidak mungkin menyakitimu karena aku sayang padamu. Tapi dia pikir kalau aku anak nakal. Twinkle, Itu tidak benar, Kunz. Justru aku dengan tulus ingin Euphrates meminum susu itu. Kau tahu kan kalau dia itu sedang sakit, susu bisa membantu pemulihannya menjadi lebih cepat. Euphrates, kalau kau mengira itu yang kupikirkan tentang dirimu, buktikan kalau aku salah dengan minum susu itu. Baiklah. Kau ingin aku membuktikannya, bukan? Ya baiklah, akan aku buktikan. Kalian berdua lihat saja ya.
Euphrates akhirnya meminum susu tidak enak ini karena dipaksa oleh Twinkie. Twinkie selalu salah dalam menilai Euphrates. Katakan padanya kalau Euphrates anak baik. Euphrates sedih. Euphrates. Aku mohon sekali padamu, Twinkle. Jangan terus berpikir buruk tentang Euphrates. Biarkan saja dia. Kunz, kenapa kau memohon padaku? Kenapa kau memohon padaku, Kunz? Euphrates, kau benar-benar keterlaluan. Kunz sampai memohon padaku tadi. Gara-gara dia aku jadi sedih. Aku tidak akan menunggu kesempatan lagi. Akan kulakukan sekarang juga. Akan kukumpulkan bukti tentang dirimu dan aku akan beritahukan pada semua orang. Maka habislah kau, Euphrates. Aku mohon sekali padamu, Twinkle. Jangan terus berpikir buruk tentang Euphrates. Biarkan saja dia. Ibu sangat merindukan Twinkle, kan? Hei, Kunz sayang, kau di sini? Ibu sangat merindukan Twinkle, kan? Tidak, aku hanya... Tidak apa-apa, Bu. Dari cara ibu menyentuh fotonya, aku yakin seolah-olah ibu sedang membelai Twinkle. Sudahlah, katakan ada apa kau mendadak kemari? Apa semua baik-baik saja di rumah? Semoga tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, Bu. Duduklah. Katakan, nak, apa Twinkle baik-baik saja? Semua baik-baik saja. Aku kemari ingin minta maaf. Saat ibu menelpon kemarin, aku sedang kesal dan bicaraku tidak pantas. Aku harap ibu tidak tersinggung. Mana mungkin seorang ibu tersinggung pada anaknya. Aku hanya ingin kalau kau dan Twinkle hidup bahagia dan selalu hidup bersama. Apalagi yang kuinginkan. Oh ya, Bu. Berapa lama lagi ibu akan menjaga jarak dengan Twinkle? Besok adalah hari ulang tahunnya. Apa ibu tidak mau bicara dengannya? Kunz, Putri ibu itu suka sekali menjadi pusat perhatian. Apalagi dia lahir saat Natal. Jujur saja, aku suka sekali dengan rencana ibu. iya, bertahun-tahun lalu aku mendapatkan hadiah terbaik pada hari ini. Dan kau tahu, aku selalu berpakaian seperti Sinterklas saat Natal tiba. Aku memberinya hadiah kejutan. Dia selalu cerita pada teman-temannya kalau Sinterklas memberikannya hadiah yang banyak. Ya, itu kenangan yang sangat manis. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Ayolah, Bu. Tapi, nak, sebenarnya... Aku tidak mau mendengar alasan apapun. Ibu harus jadi Sinterklas lagi. Itu kan sudah jadi tradisi keluarga, Bu. Tapi, nak, itu... Ibu, kita akan siapkan pesta kejutan di sini untuk Twinkle. Besok aku akan kemari untuk membuat persiapannya. Kita beri kejutan untuknya. Dia pasti akan senang, Bu. Percayalah. Aku tidak bisa melakukan itu. Ibu harus melakukan hal itu. Aku memohon sebagai putra ibu. Ayolah, Bu, lakukan. Cobalah untuk mengerti, nak. Kalau aku... Ya, baiklah. Aku akan sedih sekali. Itu pasti. Lagi pula, aku memang bukan anak kandung ibu. Hei, Harus ada alasan emosional yang kuat. kau... Alasan sebagai menantu. Apa ibu tidak mau mengabulkan permintaan menantu sendiri? Kau ini memang keras kepala. Sulit sekali untuk menolakmu, nak. Semoga semua orang dapat menantu yang baik sepertimu. Tidak mungkin. Karena orang-orang tidak punya mertua seperti ibu. Kita akan buat persiapannya. Dan besok aku akan bawa dia kemari. Kita atur waktunya. Aku pergi dulu, Bu. Tapi... Terima kasih. Euphrates, kau tidak apa-apa? Euphrates, kau tidak apa-apa? Kau tidak apa-apa, Euphrates? Kunz! Kunz!
Aku hanya ingin memastikan kalau kau masih menginginkan. Kau pikir apa yang telah aku lakukan? Aku telah memasukkan racun ke dalam susunya. Hei, yang benar saja, tidak mungkin. Kalau itu mauku, aku pasti sudah melakukan itu sejak lama. Aku punya banyak kesempatan. Tapi tidak, aku tidak melakukannya. Hari ini aku ingin mengerjaimu saja. Aku hanya pura-pura. Supaya kau merasa khawatir, aku akan membunuh suamimu. Dan sebagai istri yang baik, kau pasti menjelek-jelekan aku di hadapan Kunz, kan? Dan Kunz nantinya akan mengusirmu dari rumah ini. Dan pada akhirnya, kau akan menjadi milikku untuk selamanya. Aku akan membuatmu berpisah dengan suamimu Kunz itu. Seperti usaha yang kulakukan setelah sekian lama. Tapi sudahlah. Apa gunanya pernikahan tanpa cinta dan rasa percaya, benar kan? Lihat saja aku. Lihat betapa aku percaya padamu. Aku yakin sekali kalau kau akan kembali padaku dan memeriksaku di sini. Dan ternyata benar. Itu semua karena kau cinta padaku. Kau memang tidak pernah bisa hidup tanpa aku. Kita diciptakan untuk bersama, kau tahu? Dan suatu hari, kau pasti akan menjadi milikku. Siap kau. Memangnya menurutmu apa? Apa aku akan merelakan pernikahanku demi kau? Aku akan meninggalkan Kun? Jangan pernah bermimpi memilikiku. Mimpimu itu rendah sekali. Saat ini aku sudah menikah. Namaku sekarang Twinkle Kunsarna. Tidak akan kubiarkan pernikahan yang telah kubina selama ini hancur karena kau. Mengerti? Dan ku tegaskan sekali lagi. Betapapun kerasnya kau berusaha, silakan berusahalah sebisamu. Tapi kau tidak akan bisa menyakitiku dan juga suamiku ataupun keluargaku. Impianmu itu tidak akan menjadi kenyataan. Kau mengerti? Twinkle, kau benar-benar naik. Kau tidak sadar betapa kau mencintai Euphrates. Tapi aku tahu kau tidak akan bisa melupakan aku, Euphrates Lutra. Tidak. Itu mustahil. Kau adalah milikku dan selalu menjadi milikku. Ku bersumpah akan menjadikanmu milikku selamanya, selamanya. Ini hari ulang tahun Twinkle. Pelan-pelan, Bibi. Kenapa? Karena sekarang kita harus berpura-pura. Maksudmu? Kita harus pura-pura tidak tahu sekarang ulang tahunnya, Bi. Begitu. Hah? Iya. Jangan ada yang menyelamatkannya sekarang. Karena aku punya kejutan untuknya. Pesta kejutan di rumahnya. Pastikan kau sampai pada waktunya. Dia akan sendirian di sini, akan kuajak dia ke sana. Kita akan memberinya kejutan agar dia senang. Bagaimana? Rencana yang bagus. Terima kasih. Temanku, aku juga. Shh, shh. Ya. Sekarang hari ulang tahunku. Aku yakin semuanya pasti ingat. Kunz pasti akan ingat itu. Hai Twinkle. Selamat pagi, Bebe. Twinkle, selamat pagi. Twinkle, coba kau periksa di dapur. Apakah sarapan sudah siap? Baiklah, Bebe. Bagus. Ya ampun, mereka keterlaluan. Tidak ada yang ingat hari ulang tahunku. Dan Kunz, suami macam apa dia itu? Ini kan ulang tahun pertamaku setelah menikah. Dia bahkan tidak memberiku hadiah ataupun kartu ucapan. Ingat pun tidak. Teman-temanku benar. Semua orang berubah setelah menikah. Padahal aku biasa diperlakukan seperti seorang putri di rumah ibuku sebelum menikah. Kami biasa merayakannya. Tapi kali ini tidak ada yang memberiku selamat. Ada apa itu?
Twinkle, Twinkle? Twinkle, Kau tidak apa-apa? Apa yang terjadi denganmu, nak? Tidak apa-apa, Bebe. Oh ya, nak. Kalau sarapan sudah siap, tolong panggil semuanya ya. Iya, Bebe. Konyol sekali aku. Apa aku harus marah pada Kunz? Ibuku saja pada hari ini tidak memberiku selamat ulang tahun. Dia begitu marah padaku. Sampai dia saja tidak memikirkanku sama sekali. kau tidak apa-apa? Ayo kerjakan yang diminta oleh Bebe. Nak, jangan begitu. Ini hari ulang tahunnya. Tidak ada yang memberinya selamat sejak tadi. Dia pasti sedih. Bebe, semua ada saatnya. Dia sedih sekarang, tapi dia akan lebih senang setelah pesta nanti. Wah, ini luar biasa. Twinkle dan aku akan bersama. Dan itu di saat ulang tahunnya. Apa yang lebih bagus dari semua ini? Twinkle, akan kubuat hari ini lebih istimewa lagi untukmu. Yufrat berjanji, sayang.